Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aldianti, mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University. Saat ini saya sedang melaksanakan program Merdeka Belajar, yaitu dengan melakukan riset kerjasama antara Departemen Biologi dengan Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Topik dalam riset ini ialah respon anatomi tanaman kelor terhadap tanaman kekeringan, yang mana dalam riset ini saya juga dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Hamim MSI, Ibu Eka Fatmawati Tihuru MSI, dan juga Pak Ridwan MSI. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan riset kerjasama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devi, semoga kamu sehat walafiat ya. Alhamdulillah perkembangan penelitian kerjasama dengan LIPI ini saya lihat dari datamu cukup bagus. Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian. Yang pertama bahwa program Kampus Merdeka ini menuntut setiap perguruan tinggi mendorong mahasiswanya untuk melakukan kerjasama network ya dengan lembaga lain, dan alhamdulillah Devi punya kesempatan untuk bekerja sama dengan LIPI. LIPI adalah salah satu lembaga penelitian nasional ya yang sangat penting, apalagi bidangnya juga biologi, sangat relevan dengan departemen kita dan juga dengan IPB. Oleh karena itu ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, manfaatkan sebaik-baiknya kerjasama pelaksanaan penelitian ya dengan LIPI ini untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan banyak ilmu dan juga banyak masukan, baik itu aspek teknis terkait dengan metodologi, kemudian juga terkait dengan pengenalan peralatan dan sebagainya, yang bisa jadi LIPI memiliki peralatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Departemen Biologi, atau bahkan mungkin dengan IPB pada satu sisi. Walaupun mungkin IPB juga punya kelebihan, tapi saya yakin mungkin lembaga-lembaga tertentu dia punya kelebihan. Dan oleh karena itu, manfaatkan kesempatan itu untuk mengeksplor, belajar, membangun jejaring, sehingga Devi bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak. Dan dengan seperti itu berarti memang aktivitas Devi selama program Merdeka Belajar ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, terkait dengan penelitian, mengingat bahwa penelitian Devi ini juga bekerja sama dengan peneliti dari LIPI, ya nanti beliau akan kita masukkan juga sebagai salah satu dari dosen pembimbing Devi ya di dalam skripsinya, yang juga sekaligus menggambarkan adanya kerjasama peneliti. Artinya ada peneliti LIPI yang juga menjadi pembimbing mahasiswa Departemen Biologi, dan ini juga merupakan cakupan dari Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwa Devi juga bekerja di LIPI di institusi sana, bahkan secara penuh ya selama 6 bulan bekerja di sana ini, tentunya membangun suatu lingkungan baru. Barangkali kalau di kampus dengan kolega-kolega kita, sementara kalau di sana bahkan lintas bidang itu mungkin mereka bekerja sama, sehingga harapannya nanti Devi punya kemampuan untuk bisa membangun kerjasama penelitian bahkan di lintas bidang ya, di luar bidang kita dengan baik. Dan ini penting sekali nanti ketika Devi akan bekerja di bidang-bidang apakah itu penelitian atau bahkan mungkin di luar penelitian, ini menjadi soft skill yang sangat baik. Makanya harapannya jadi dengan program Merdeka Belajar ini banyak yang didapatkan ya, baik yang sifatnya hard skill ya, terkait dengan pemanfaatan alat, kemudian juga analisis, metodologi dan sebagainya, juga soft skill, kemampuan untuk membangun jejaring, kemampuan untuk mengenal bagaimana pola kerja orang lain, dan bahkan juga bisa jadi juga melihat ya peluang-peluang yang mungkin saja dimiliki atau diberikan oleh LIPI di masa mendatang, karena mungkin melihat perkembangan LIPI seperti apa ke depan, dan barangkali mungkin perlu SDM, yang SDM itu sendiri tentunya adalah diharapkan
berasal dari perguruan tinggi tertentu dan termasuk barangkali Devi tertarik ke depan sehingga nanti bisa apakah ikut magang lanjutan kah atau bahkan barangkali mungkin bisa juga ada pelatihan bekerja atau bahkan bekerja di sana sekaligus, sehingga dengan demikian harapannya bahwa lulusan Departemen Biologi ini agile dan juga punya kemampuan yang cepat ya di dalam merespon kesempatan kerja yang ada, sehingga dengan demikian harapannya adalah nanti Devi bisa lulus dan cepat terserap di dunia kerja, termasuk juga aspek di dunia penelitian seperti LIPI ini, atau bahkan juga mungkin di luar LIPI ya, yang kebetulan perlu ketekunan penelitian juga aspek-aspek terkait dengan pengelolaan penelitian dan sebagainya. Oke, itu barangkali beberapa poin yang perlu menjadi catatan. Nah, poin-poin yang lain saya kira ya saya berharap bahwasanya ya, Devi bisa bekerja sama dengan baik, saling menghormati ya sesama peneliti, ya, kemudian juga bisa saling belajar. Ya, kalaupun misalnya yang satu memerlukan ini, memerlukan itu dan sebagainya, saya kira itu bagian pembelajaran juga yang nanti bisa Devi terima. Oke, silahkan kalau misalnya nanti mau disampaikan ya presentasinya, silakan. Kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan selama di LIPI dari bulan Februari hingga kemarin itu Mei ya Bu di sana tuh. Jadi saya itu kan topik penelitiannya tentang respon anatomi tanaman kelor terhadap sekaman kekeringan. Nah, pengamatan anatominya itu ada kita mengamati organ batang, akar, dan daun. Nah, itu tuh menggunakan metode parafin untuk sayatan transversal atau melintang. Dan untuk yang sayatan paradermal itu menggunakan larutan HNO3. Nah, dari metode parafin ini ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan, yaitu pertama itu preparasi sampel, yang mana sampelnya itu dimasukkan ke dalam larutan FAA. Nah, larutan FAA kemudian didiamkan selama 24 jam. Nah, kemudian masuk ke proses penjernihan menggunakan larutan seri. Nah, terus kemudian setelah dehidrasi lebih ya. Oh iya, didehidrasi. Nah, kemudian dilakukan infiltrasi dengan menggunakan parafin ya Bu ya. Menggunakan parafin murni dalam yang itu tuh dilakukan di dalam oven yang suhunya itu 60 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah diinfiltrasi, kegiatan selanjutnya yaitu embedding, yang mana sampel dimasukkan ke dalam blok parafin, kemudian didiamkan sampai parafin itu mengeras. Kemudian setelah parafinnya keras, di trimming atau kan ke dalam di atas blok kayu untuk pengirisan. Oh iya, pokoknya sampel yang sudah direkatkan parafin kemudian ditempelkan ke dalam blok kayu agar memudahkan untuk pemotongannya di mikrotom. Nah, setelah di trimming, proses selanjutnya yaitu pemotongan sampel menggunakan mikrotom. Nah, kemarin saya menggunakan ketebalan 16 mikro. Nah, terus setelah dilakukan pemotongan sampel kemudian diletakkan dalam gelas objek. Ya. Kemudian direntangkan di hot plate selama 24 jam ya, Bu ya. Untuk kayak pitanya tuh biar enggak jadi memanjang supaya jaringannya dia lebih jelas, tidak mengkerut.
Nah, kemudian setelah letakkan di hot plate, kemudian proses selanjutnya itu pewarnaan ya Bu ya, menggunakan pewarna safranin dan fast cream. Nah, kemudian setelah diwarnain baru kita amatin sampelnya di bawah mikroskop cahaya. Kemudian setelah sampel itu difoto, selanjutnya diukur parameter-parameter yang dari awal sudah ditetapkan untuk diukur, kayak seperti daun itu saya menggunakan parameternya tebal daun, tebal epidermis atas dan bawah, tebal mesofil yaitu polisade dan bunga karang. Ya, Seperti itu. ya betul. Nah, sekarang yang mungkin lebih detailnya aja deh. Jadi FA-nya. FA kan pasti itu campuran kan, bukan hanya larutan alkohol 70. Nah, campurannya formaldehid, asetik acid glasial, asam asetat atau asam asetat ini, alkohol 96 dan air. Nah, formaldehidnya 10, asetik acidnya 5 ya, asam asetatnya. Iya. Nah, alkohol 96-nya 50, aquadesnya 35. Berarti intinya di larutan FA itu untuk fiksasi. Fiksasi itu fungsinya untuk mematikan jaringan, tapi mempertahankan sel-sel sama jaringannya seperti dalam keadaan hidup di awal. Jadi detailnya untuk fiksasinya. Tapi sebenarnya larutan fiksasi misalnya nggak pakai FAA diperbolehkan, misalnya di lapangan pakai 70 juga enggak masalah. Tapi yang jelas fiksasi itu iya betul. Nah, KOH itu kan fungsinya untuk kemarin hanya untuk melembutkan aja ya. Takut kalau misalnya karena kan ada jaringan ligninnya. Nah, di akar sama batang kalau terlalu keras bisa pakai itu juga. Tujuannya itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak perlu itu, misalnya nggak mengerjakannya dalam jangka waktu yang singkat, itu tidak perlu menggunakan KOH, nggak masalah. Atau bisa diganti, nggak harus KOH, tapi asam kuat atau basa kuat, itu sama aja. Jadi nggak perlu KOH diperlukan gitu. Yang penting larutan itu bisa melembutkan organnya itu. Gitu aja. Begitu. Dari fiksasi tadi langsung masuk ke dehidrasi. Iya. Ya kan? Dehidrasi atau penjernihan biasanya kayak gitu. Nah, tapi kan intinya dehidrasi dah mengeluarkan air. Jadi menggantikan air dengan larutan-larutan lain sehingga nanti untuk infiltrasinya parafinnya bisa masuk. Nah, itu menggunakan campuran etanol atau alkohol absolut dicampur dengan terbutanol tadi yang belum terlalu detail ya. Nah, terbutanolnya itu bertahap. Jadi kalau misalnya gini, dari fiksasi kan pakai alkoholnya 50 berarti kan ya, karena alkohol 96-nya 50, jadi 50 habis itu diganti dengan campuran terbutanol, etanol plus aquades. Nah, campuran itu dari mulai yang paling rendah. Jadi aquadesnya 50 aquadesnya gimana ya? Aquadesnya itu 50% ya, berarti sesuaikan sama yang fiksasi tadi. Kalau fiksasi alkoholnya 50, berarti larutan awal untuk dehidrasi berarti alkoholnya harus 50 juga. 50. Iya, alkoholnya 50. Jadi etanolnya makanya 50, terus aquadesnya tadi 30 berapa? 35 terbutanol. Lalu pokoknya totalnya jadi 100% aja. Kok 100 sih? Jadi 100. Misalnya dalam 100 mili alkoholnya 50, etanol sama terbutanolnya diseimbangkan dengan itu. Kemudian larutan kedua dikurangin tuh kandungan air sama kandungan alkoholnya, dinaikin kandungan terbutanolnya gitu, bertahap hingga terbutanolnya dapat 100%. Jadi terbutanol murni.
Nah, kalau untuk metodenya ini bisa dimodifikasi sebenarnya. Jadi bisa lewat, jadi kan kita pakai apa? Pakai referensinya dari SAS ya, dari SAS 1951. Nah, itu di situ udah lengkap itu, larutan 1 sampai larutan 6. Tinggal bagaimana tiap orang itu memodifikasi. Itu aja sih. Jadi tiap laboratorium mungkin modifikasi larutannya, tergantung dari air yang digunakan dari awal waktu fiksasinya itu. Jadi tahapannya nggak harus 1 sampai 6, bisa sampai 7, bisa sampai 8, tergantung dari tiap orang. Yang dijadikan pegangan itu aja, SAS 1951 itu. Gitu. Yang kurang detail lagi yang mana, Dev, berarti? Dari tadi kan dehidrasi selesai, terbutanol murni, terbutanol setelah itu ditambah dengan parafin ya. Parafin. Langsung masuk ya. Itu untuk tahap infiltrasi. Jadi sampai terbutanolnya yang murni itu setengah dicampur dengan parafin cair setengah. Titik leleh parafin harus 56 sampai 56 58 lah gitu. Titik lelehnya ya. Gitu. 58. Jadi ovennya makanya pakai 60 itu, Dev. Oh iya. Bisa leleh. Nah, terbutanolnya setengah dicampur dengan parafin cairnya setengah. Itu ditunggu sampai terbutanolnya menguap. Jadi nanti tinggal sekitar setengah sesuai dengan volume parafin yang Devi campurkan gitu. Setelah itu baru udah prosesnya sama ngiris gitu. Dan ketebalannya tadi Devi pakai 16 ya? Iya. Nah, itu nanti kalau besok penerapannya besok mau diterapkan lagi tergantung dari kondisi sampel ya. Jadi bisa pakai dengan 12, bisa pakai 10, bahkan 5 atau 20 malahan. Tergantung kondisi sampelnya. Lalu pewarnaannya udah betul tadi pewarnaannya dengan safranin sama fast green. Tapi kan di slide-nya masih ada parafinnya tuh setelah ngiris. Iya. Nah, itu dimasukkan ke larutan apa namanya? Kalau Devi pakai apa? Silol. Iya betul, kalau Devi silol. Tapi boleh pakai yang lain. Jadi silol itu karena kalau udah nggak ada bahan pakai silol. Jadi itu fungsinya untuk melarutkan parafin. Untuk melarutkan parafin, silol, terus silol murni. Habis itu silol campuran alkohol 100 ya. Bertahap sampai dapat yang alkohol 100 murni. Kenapa sampai alkohol 100 murni? Karena nanti pelarutnya safran itu alkohol. Makanya juga bertahap. Konsentrasi alkoholnya juga bertahap sesuai dengan pewarna yang digunakan dan pelarut pewarna itu. Kurang detail nggak? Iya. Dari alkohol 100, alkohol 96, 70. terus baru masuk pewarna green. Safranin dulu. Safranin Yang pelarutnya apa? Alkohol 70. Makanya terakhirnya 70. Nah, setelah itu dibilas dengan alkohol 70 lagi. 96 naik 100, terus 100, terus masuk fast green yang pelarutnya 100. Alkohol 100. Setelah itu dibilas lagi tuh dengan alkohol 100 bertahap, alkohol 100 campuran dengan silol bertahap sampai dapat silol murni. Dari silol murni baru deh ditutup. Penutupnya apa? Medianya pakainya Devi kemarin? Entelan. Ya. Udah sampai situ tutup, tinggal tunggu kering, setelah itu pengamatan. Sudah itu ya. Ada lagi? Dari situ pengamatannya? Oh, yang hormon ya? Kenapa, Bu? Yang
yang hormon ya, yang paradermal ya? Iya. Kalau yang paradermal itu kan belum semuanya. Iya. Belum semuanya, ya. Tapi metodenya udah betul. Pewarnanya pakai safranin juga, jadi kelihatan stomatanya. Ya. Lalu apalagi dari situ? Setelah itu pengamatannya yang transversal ya. Pengamatannya tebal daun, tebal mesofilnya ada 2 yang diukur sama Devi, palisade sama bunga karang. Ya. Lalu yang akar sama batang yang diukur diameter vessel, diameter pembuluh, ya, diameter pembuluh, Iya, Bu. sama tebal dinding pembuluhnya. Nah. Untuk melihat adaptasinya dia, kalau kering dia lebih lebar atau lebih mengecil diameternya. Dengan perbesaran berapa, Dev, di mikroskop untuk yang dinding sama diameter vessel? Kalau yang kemarin saya amati itu untuk yang akar sama batang perbesaran 10x10 udah terlihat, Bu. Udah terlihat, udah bisa. Tapi kalau yang daun tuh kan kayak kecil kan, Bu ya. Jadi yang 10x10 tuh cuma bisa buat tebal daunnya aja. Kalau yang tebal mesofil, epidermis tuh harus 40x10. Iya, karena nggak kelihatan garis batasnya antara pas epidermis sama perbatasan epidermis dengan mesofil. Iya sih udah. Begitu.